Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu, Bapak, Ibu dosen PPG tahun 2025 yang menilai UKIN saat ini. Saya akan memperkenalkan, nama saya Santi. Saya mengajar di MI Al Husna Taban, Tangerang. Dengan nomor peserta 6822130158072. Nomor NIM 210255509 di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya mengajar di kelas 5. Dengan ini saya membuat video UKIN pembelajaran kelas 5 dengan judul Keberagaman yang ada di Indonesia. Tolong masukan dan pendapatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, oke. Sebelum kita memulai pelajaran, pimpin doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Semuanya berdiri. Tuh. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, dapat aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah air. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah Oke, silahkan duduk kembali. Bu mau nanya, masih ingat pelajaran minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Oh iya, yang diwarnai berbagai macam perbedaan. Ada lagi yang masih ingat pelajaran yang lalu? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Kita belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Apa aja yang keberagaman ada di Indonesia? Masih ada yang tahu? Agama, suku, budaya, antar golongan ya.
Pembelajaran kita hari ini mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu agama, suku, ras, dan antar golongan. Sebelum kita memulai tujuan pembelajaran kita ice breaking dulu biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Dalam suatu wilayah, beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman budaya meliputi lingkungan geografis, sejarah, dan asal-usul masyarakat serta interaksi dengan budaya asing. Faktor penyebab keberagaman budaya, satu bisa dilihat di sini, ada lingkungan geografis, dua sejahtera dan masyarakat, tiga interaksi dengan budaya asing, yaitu dengan orang luar, ya. Contoh keberagaman dalam budaya ada apa aja? Suku, agama, ras, antar golongan. Lebih dari 1.300 suku, contoh di Jawa, Batak, dan Papua. Ada yang ingat nyanyiannya kemarin itu? Suku. Coba kita nyanyi bersama. Ada apa aja? Suku apa aja? Ada dari suku pertama, ada Batak ya, Aceh, apalagi Minang, suku apa lagi? Baduy, Betawi, Sunda. Itu macam-macam suku yang ada di Indonesia. Sekarang agama, ada berapa agama yang ada di Indonesia? 6. Satu, Islam. Terus Katolik, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu. Bisa kita nyanyikan agamanya? Bisa. Ayo coba kita nyanyi agama. 1, 2, 3. Ada di Indonesia Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semua hidup rukun, damai dan bahagia, menghormati dalam keberagaman. Ya, itu agama ya. Ada berapa? 6. Islam, kedua apa? Kristen, ketiga apa? Katolik, 4 sudah Konghucu. Dari agama ini walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap hidup rukun ya. Sekarang ras, ada ras dan antar golongan. Lanjut. Unsur-unsur keberagaman budaya. Ada suku bangsa, bahasa, seni, dan adat istiadat, sistem kepercayaan dan agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, mata pencaharian. Keberagaman dalam agama yang tadi kita sebutkan ya, ada 6 agama. Nah, ini lihat di sini. Ya. Islam di mana? Tempat ibadah masjid. Kalau yang Kristen gereja. Ya, ada masjid, ada wihara, ada kelenteng, pula dan gereja. Wihara itu tempat apa? Ibadahnya? Konghucu, Buddha. Ya, lanjut. Nanti ada tugas individu atau tugas kelompok. Perhatikan gambarnya ya. Lanjut. Keberagaman suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki ciri fisik, budaya yang sama, suku, apalagi tuh, merupakan masyarakat asli yang
sudah tinggal dan menetap secara turun-temurun. Rumah adat adalah rumah yang dibangun sesuai ciri khas dan budaya suatu masyarakat di daerah tertentu. Bentuk rumah adat di setiap daerah berbeda karena menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Nih contoh rumah berikut ini beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Perhatikan gambarnya. Ada rumah adat Dolu Hupa dari Provinsi Gorontalo. Dari sini kita bisa memperhatikan setiap rumah adat berbeda. Ya. Kita ke materi selanjutnya. Kita tepuk fokus. Mendengar. Fokus. Udah fokus? Udah. Ini mau jadi nama kelompoknya kelompok apa? Mawar. Kelompok apa? Kita melati aja Bu. Melati. Kelompok melati ini kelompok apa Jahira? Diskusi. Oh, diskusi dulu mau kelompok apanya. Dapa mau jadi kelompok apa? Nama kelompoknya? Jangan bunga. DJ. Hilya? Oh, diskusi dulu nama kelompoknya. Oke, namanya nama kelompoknya ya. Ya, nama kelompoknya disepakati. Mau kelompok apa? Nanti presentasi ke depan, ya. Udah ada Hilya kelompoknya kelompok apa? Belum, masih diskusi nama kelompok. Kelompoknya apa ini? Borju. Borju. Ayo didiskusikan. Nanti presentasi ke depan semua kelompok ya. Ada tugas kelompok. Boleh. Ibu jangan berisik. Sesuai, enggak boleh ditiru kelompoknya, sesuai dengan tema atau tujuan pembelajaran kita. Cinta tanah air. Enggak apa-apa. Kalau kelompok Miftah, kelompok melati. Kelompok Hilya, matahari ya. Oke, ini kelompok ini burung merpati. Burung merpati. Oke. Kelompok cinta tanah air. Nggak apa-apa. Ya. Mana? Ya, Islam sudah kitab sucinya Al-Quran, pintar. Tempat ibadahnya masjid. Hari rayanya Idul Fitri. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang 6 agama yang ada di Indonesia. Ayo. Islam, kitab sucinya Al-Quran. Terus tempat ibadah kita masjid atau musola. Terus ya, betul. Pemuka agama, kiai atau ustaz. Yang kedua agama apa? Hindu. Ya, betul. Ya. Ya, hari rayanya Nyepi ya. Terus dan galungan. Pendada ya, atau pandita, pembuka agama umat Hindu, pandada atau pandita. Oke, kasih tepuk tangan buat teman kita. Ya, silakan diduduk lagi. Dari kelompok 2 dari kelompok melati. Sekarang kelompok 2 akan mempresentasikan Kristen dan Buddha. Agama Kristen. Iya. Pinter. Iya. Ya, betul ya. Lanjut. Agama Buddha.
Iya. tempat ibadah, wihara, hari raya, warisan, Iya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. P. Mau mempresentasikan agama Islam. Oke, Islam. Kitab sucinya Al-Qur'an. Ya. Ya. Iya. Kalau yang Buddha, Pitaka. Iya. Iya. Oke, kasih tepuk tangan buat temennya. Mira, mau membacakan Islam dan Katolik. Oke, agama Islam. suci Al-Quran, Iya. tempat ibadah masjid, Mm-mm. hari raya Idul Fitri, Oke. agama Iya. Sekarang yang kedua, Katolik. kitab suci Injil Alkitab, Mm-mm. tempat ibadah gereja, hari raya Natal dan Paskah, pembukaan Alkitab. Oke. Terima kasih. Duduk kembali. Dari pembelajaran yang kita bahas hari ini dapat diambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, dan antar golongan, kita tetap hidup rukun. Bolehkah kamu berteman dengan selain orang Islam, non-Muslim? Boleh. Bolehkah kita berteman dengan yang berbeda bahasa? Boleh. Walaupun kita berteman dengan berbeda agama, beda bahasa, kita harus saling tetap menghormati. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dapat pimpin doa dulu. Kayak mau doa gimana? Semuanya siap. Belum pulang, mari kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.